kabarnya nih hari ini? Baik, ada yang baik. Gimana? Baik, kurang baik. Kenapa itu, Vira? Kenapa kurang baik? Ada apa? Lagi sakit, lagi batuk. Oh iya, teman-teman semua doakan Vira ya supaya cepat sembuh. Amin. Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dari ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Sekarang ibu itu mau absen dulu. Ibu mau lihat juga siapa hari ini yang tidak datang dan siapa yang datang. Oke, dengarkan baik-baik ya, namanya tidak ada pengulangan. Kalau yang tidak dengar berarti apa? Baik, Bu. Pertama, Siti Rahimah. Hadir, Bu. Tiarawati. Hadir, Bu. Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Muhammad Husnul Ma'ruf. Hadir. Kenapa? Ada yang tahu kenapa temannya tidak masuk? Tidak tahu, Ibu. Kurang Tidak tahu ada Ibu. keterangan. Oke. Dan Muhammad Darisa, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Fira. Hadir, Bu. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini satu orang saja ya, Husnul. Nanti dicari tahu ya temannya kenapa tidak hadir. Baik, Ibu. Baik, Bu. Sekarang kita masuk ke materi. Kalian masih ingat tidak? Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Minggu lalu. Pecahan, Bu. Oh iya, betul sekali. Sekarang ini kita belajar tentang materi baru yang namanya perbandingan. Ada yang tahu tidak apa itu perbandingan? Atau yang pernah dengar gitu? Pernah, Bu. Ya, apa Rohima? Apa perbandingan itu menurut kamu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih. Oke. Kalau yang lain, Vira, apa itu perbandingan? Perbandingan itu seperti A per B, 1/2. Oh iya, betul sekali. Yang temannya kalian bilang itu semua sudah betul. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan lagi. Secara umum perbandingan itu biasanya dimisalkan Ibu ambil permisalan pecahan seperti A per B. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar pecahan toh? Kalau yang di atas ini apa? Pembilang. Betul sekali. Pembilang. Yang di bawah disebut apa? Pembilang. Betul sekali, pintar. Nah, dalam perbandingan itu ada namanya tanda-tanda perbandingan. Ada yang tahu tidak tanda-tanda perbandingan? Seperti apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu tanda-tanda perbandingan? Titik 2. Oh, titik 2 bukan. Sama dengan. Bukan. Oke, tanda-tanda perbandingan. Bagi. Bukan. Tanda-tanda perbandingan itu ada ini apa? Oh, Ada oh, besar. Iya, betul. Kalau ini Lebih gede. betul. Kalau ini Sama dengan. Jadi kalian tuh harus ingat tanda-tanda perbandingan itu ada 3, yaitu lebih besar, kurang dari, sama dengan. Supaya kalian lebih gampang juga kan ini kalau kan ini kalau misalnya kalian lihat ini itu apakah kayak pasti tuh kalau kalian lihat tuh mungkin sama dengan gampang, tapi kan ini mirip-mirip, gimana kita sama tahu. Nah, jadi ibu itu ada trik, jadi kalian bisa tarik garis di sini kan, tarik garis. Nah, kalau ini kan tarik garisnya jadi B. B itu sama dengan besar, berarti lebih besar. Nah, ini lagi kita tarik garis lagi begini. Ini jadi kecil. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang ibu ada kasih masalah. Misalnya ini ada 1/2 sama 1/4. Nah, menurut kalian di sini mana yang lebih besar? 1/2 atau 1/4? Kenapa bisa? Karena kalau seper 2, Ibu, kalau seandainya kertas dibagi 2 itu besarnya tetap sama, tetapi kalau seper 4 itu satu kertas dibagi akan terbagi-bagi, dia akan jadi kecil. Karena itu yang 2 dia terbagi pasti akan kecil, jadi tetap lebih besar seper 2. Jelasnya, karena kan tadi betul yang temannya kalian bilang tadi, tapi kalian emangnya kalian bisa mengerti?
Jadi sekarang ibu supaya lebih jelasnya ibu butuh 2 orang. Siapa yang mau bantu ibu maju ke depan 2 orang? Saya. Jadi Anissa sama Daris supaya laki-laki sama perempuan. Oke. Nanti teman-teman yang lain besok ya. Iya Bu. Ini handphone ambil dibuka ya rotinya. Sudah Bu. Oke. Nah, ini kan rotinya Anissa. Anissa coba rotimu kamu bagi 2. Bagi 2. Bagi 2 begini, Iya. atau begini? Bagi 2 begini. Yang besar. Oke. Sama Daris, rotinya dibagi 4. Sampai 4 dibagi 4. Oke, coba belahan rotinya sama roti Daris, belahannya satu saja satu Daris. Nah ini sama satu ini. Nah, ini mana yang besar anak-anak? Roti yang mana? Belahannya yang besar? Yang dibagi 2. Nah, Vita. Bu, izin bertanya, Iya Vira, apa itu yang mau ditanya? kenapa seper 2 itu lebih besar dari seper 4? Padahal angka 4 itu lebih besar dari 2. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, kenapa 1/2 itu lebih besar dari 1/4? Nah, kita asumsikan saja satu ini sebagai roti. Tadi 1 roti. Nah, 2 ini sebagai orang yang mau dibagikan roti. Yang di bawah ini orang yang dibagikan, ini rotinya. Kan toh? Kayak dari tadi kan dia 1, Anissa yang 2. Satu roti udah mau bagi sama 2 orang, berarti dia cuma bagi 2 begini saja kan. Nah sedangkan ini Anissa, dia 1 roti udah mau bagikan sama 4 orang kan, berarti roti-rotinya itu udah jadi kecil-kecil dong. Nah dari situ kita lihat berarti 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Nah gimana Bira, sudah mengerti atau belum? Paham, Bu. Oke, kalau teman-teman yang lain sudah paham atau belum? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok dulu. Kalian sebagai 2 kelompok. Yang di depan ini, cewek-cewek cantik ini, kelompok 1. Dan di belakang dan 1 cowoknya itu kelompok 2, oke? Nah, Ibu akan bagikan kalian LKPD, namanya lembar kerja. Kalian ikuti instrukturnya, isi semuanya jawaban. Di sini ada masalah yang Ibu kasih, nanti kalian isi ya. Diskusikan secara kelompok. Oke, Bu. Ini Ibu kasih waktu berapa waktu yang mau? 30 menit atau berapa? 20 menit. 30, oke. Ya, Bu. Ini kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti 2 per 3 itu gimana kan? 4/7 berarti Kopinya sih kalau bagaimana membagi salsa 4 roti. Bu, sudah, Bu. Oke, yang kelompok 1 Kami juga sudah, Ibu. kalau gitu. Nah, Ibu mau kalian maju untuk jawab hasil diskusi kalian tadi. Nah, untuk kelompok 1 Ibu mau perwakilannya maju untuk jawab berapa yang didapat, berapa hasil pembagian dari kelompok salsa. Berapa pembagian roti kelompok salsa. Dan kelompok 2 itu berapa pembagian roti untuk kelompok Reski. Kelompok 1 Anissa sekarang maju jawab pertanyaan yang kelompok salsa. Sudah, Bu.
Untuk kelompok 2, menurut jawabannya kalian sama atau tidak dengan ini? 4/6 itu 4/6 yang sama, kelompok Bu. salsa. Sama. Kenapa bisa sama? Karena kan ibunya Nurul ya memberi apa sih? Ibu Nurul memberikan 4 roti kepada kelompoknya Salsa. Kelompoknya Salsa itu kan berjumlah 6 orang. Jadi 4 roti itu dibagi dengan 6 orang. Kelompok 1 juga begitu pemahamannya atau beda? Iya Bu, sama. Oke, berarti kita sepakat Salsa itu 4/6. Nah, untuk kelompok Reski silakan kelompok 2 siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan Tiara. Oh, kelompok 1 juga sama jawabannya atau enggak? Sama. Oke. Jadi karena ini Salsa itu 4/6 sama Reski 4/7. Mana yang lebih besar? 4/6. 4. Jadi dia pakai tanda yang mana? Tanda yang lebih besar. Kenapa bisa? Kelompok 1 dulu. Karena masing-masing yang didapat roti yang diberikan sama ibu guru kepada Salsa dan Reski kan masing-masing 4. Tetapi ketika Reski dan Salsa itu membagikan kepada temannya, kalau Salsa kan dibagikan kepada temannya itu 6 orang, sedangkan Reski itu 7 orang. Jadi pasti yang lebih banyak itu Salsa. 4/6 lebih besar bagiannya. Kalau kelompok 2 coba jelaskan 1 orang. Jadi kan kan tadi masing-masing kelompok itu diberi 4 roti. Kelompok Salsa mendapatkan 4 roti yang akan dibagi sama 6 orang, sedangkan kelompok Reski mendapat 4 roti yang akan dibagikan kepada 7 orang. Jadi dalam hal ini kelompok Salsa mendapatkan lebih banyak roti karena mereka berjumlah 6, sedangkan Reski berjumlah 7. Oke, betul sekali. Jadi kalian sudah paham tentang bagaimana kita penempatan tanda-tanda perbandingan. Nah, ya seperti yang kalian jelaskan tadi, karena ini mereka Salsa dan Reski itu diberikan 4 roti dan untuk dibagikan itu kepada 6 dan 7 orang, jelas rotinya Salsa lebih besar daripada kelompok Reski, yaitu 4/7. Baik, karena kita sudah mau masuk mau jam istirahat nih, Ibu mau tanya dulu, pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Apa yang kalian ketahui untuk pertemuan kali ini? Yang Ibu suruh maju deh untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa perwakilan selain Anissa? Kan Anissa tadi suruh maju. Yang lain lagi untuk jelaskan apa yang kalian ketahui hari ini. Ayo, Puput, ayo. Putri atau Rohima? Ayo, maju dong. Ayo. Putri. Ayo, maju. Putri. Ayo, Putri, ayo maju, ayo. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, Putri? Menghadap teman-temannya dong. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang perbandingan, yang dimana kita sudah tahu tanda-tanda perbandingan itu ada 3, ada yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bermanfaat ketika kita membagi sebuah roti pada teman-teman kita. Gitu saja. Oke, terima kasih Putri. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2, Ibu mau Tira yang maju karena belum maju dari tadi. Ayo.
kesimpulan apa yang kamu dapat hari ini kamu pelajari, sama untuk perbandingan materi perbandingan ini kamu bisa temukan di mana di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi kesimpulan dari yang saya pahami hari ini, kalau perbandingan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita membagi roti kepada teman kita. Nah kan tadi juga sudah dikasih soal sama ibu bagaimana caranya kita membagi roti sama teman kita. Nah kemudian kita juga sudah ketahui tadi tanda-tanda perbandingan, apa itu yang mana pembilang, mana penyebut. Jadi itu saja dapat. Terima kasih Vira, tepuk tangan dulu untuk Vira. Baik, karena ini sudah mau jam istirahat, jadi ibu mau tutup saja pertemuan kita hari ini dengan ibu ucapkan juga terima kasih untuk anak-anak semua sudah berpartisipasi untuk kelas ini, dan juga terima kasih sudah memberikan ada tanggapan dan aktif semua anak-anaknya untuk kelas ini. Baik, semoga ibu berharap semoga perbandingan ini kalian bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti mungkin kamu mau bagi roti, bagi misalnya bagi apa? Bagi uang, kayak terserah kalian bisa gunakan. Jadi ibu tutup saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.